Amin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang terlihat atau nikmat yang tidak terlihat, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Terutama nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, juga nikmat diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, juga nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 90, beliau menjelaskan wal ya'lamu annal abda la budda lahu fil jumlati min arba'atin. Wal ya'lamu, dan hendaknya mengetahui mereka, annal abda, akan sesungguhnya seorang hamba. Kita ini hamba ya, manusia artinya, bukan binatang. Kita ini siapa? Manusia, bukan binatang ya. Kalau binatang dia mau sesukanya pun terserah. Sangeunahna hirup kumaha manehna pek teh teuing ari sato mah. Kalau dia hidupnya sageleuyeungna nya sakaha mangga upami sato. Upami naon? Lamun lain sato mah wayahna aya aturan. Aya naon? Aturan. Kade aturan ieu teh anu parantos kengeng ngajelaskeun ku para ulama nu sumberna tina Al-Qur'an, sumberna tina hadis Kangjeng Rasulullah. Jangankan kita melaksanakan ibadah, makan saja ada aturannya. Makan ada. Coba kita makan nggak pakai aturan, gimana? Rusak badan kita. Sakur nu dipika hayang ku urang dilaksanakan, hancur badan kita, rusak. Tidak akan lama kesehatan kita. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Kita ingin sehat badan saja harus mengikuti aturan. Laras gitu. Ya aturan. Ya. Ini apalagi kita ingin selamat, ingin bahagia, ingin beruntung, ada aturannya. Annal abda, kan sesungguhnya seorang hamba, la buddha adalah tidak boleh, tidak artinya harus,
teu menang henteu. Harus artinya. Lahu bagi itu seorang hamba fil jumlati pada garis besarnya. Min arba'atin dari 4 perkara. Kita di dunia ini jangan sampai tidak melaksanakan, tidak mempunyai 4 perkara. Artinya harus kita berjuang untuk 4 perkara ini, harus kita perjuangkan. Harus kita apa? Perjuangkan 4 perkara ini. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin beruntung fid dunya wal akhirah. Yang pertama yang wajib kita perjuangkan, yang wajib kita cari, yang wajib kita usahakan, al ilmu adalah ilmu. Ya. Yang pertama al ilmu, ilmu. Ilmu yang mana yang wajib kita cari? Ilmu apa yang harus kita cari? Ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain, yang wajib kepada setiap manusia yang mukallaf. Ada berapa ilmu yang fardu ain? Oleh ulama dijelaskan ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini wajib kita cari. Wajib kita berusaha supaya mendapatkan ilmu yang 3 ini. Kalau tidak berusaha, tidak berjuang untuk 3 ilmu ini, kita selama hidup bermaksiat kepada Allah. Salilah hirupna doraka. Sedangkan kemaksiatan ini menjadi gelapnya hati kita. Ya, hati kita menjadi gelap. Hati orang jadi poek. Akhirnya karena hatinya gelap, dia tidak menemukan kebenaran. Yang dia ikuti hanya keinginan hawa nafsunya, ya, bukan kebenaran. Akhirnya salah yang dia pilih di dalam kehidupan. Hidupnya hanya mencari kesenangan, bukan melaksanakan tugas dari Allah. Yang pertama ilmu. Jadi ilmu fardu ain ini wajib kita cari, ya. Yang kedua wal amalu, dan mengamalkan atas ilmu. Ilmu yang sudah kita dapat kita amalkan, sedikit-sedikit kita amalkan, ya. Terus berjuang, amalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita sudah tahu itu baik, baik itu kelakuan hati kita. Kelakuan hati. Contoh, apa diantaranya kata ilmu keburukan hati? Diantaranya penyakit hasud. Penyakit apa? Hasud. Al-hasad. Ya. Penyakit hasud. Yang mana hasad ini fahuwa mu'adatun lillahi zahirah. Hasud ini adalah memerangi, memusuhi kepada Allah secara zahirnya. Orang yang mempunyai penyakit hasud, dia sedang memerangi Allah. Waduh, bahaya. Pangeran di perangan, di musuhan. Orang yang punya penyakit hasud, dia sedang memusuhi Allah, bukan mencintai Allah, memusuhi Allah. Orang yang punya penyakit hasad, naudzubillah min. Ai urang teh ngaji teh ngarah dipikanya aku Allah, ngarah di musuhan ku Allah. Lamun urang ongkos sok ngaji tapi ngukut penyakit hasud, bahaya.
orang tersebut sedang bermusuhan dengan Allah. Kermumusuhan jeung pangeran. Jelema nu ngukut penyakit hasad. Ini bahaya, jangan dianggap tidak bahaya. Apa itu hasud? Hasud itu adalah tidak senang melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dari batur menang nikmat manehna nyeri hate tai. Ngaranna hasud. Kumaha carana eta kanikmatan leungit ti manehna? Itulah tanda penyakit hasud. Wa munaza'atun lahu fil mulki bayyinah. Dan munaza'ah, ya, merebut atau bertengkar, ya, merebut lahu fi mulki kepada Allah, fi mulki dari pada kerajaan Allah, bayyinah yang sangat jelas. Jadi jelema nu ngukut hasud eta jelema keur mumusuhan jeung Allah. Kira-kirana ai musuh Allah saha? Iblis. Lamun jelema keur hasud, ngukut hasud, eta jelema keur gabung jeung para musuh-musuh Allah. Keur ngagabung, hanya tidak terlihat. Dia sedang bergabung, bersatu dengan musuh-musuh. Siapa pimpinan musuh Allah? Adalah iblis. Artinya dia sedang bersatu, bergabung, satu gerbong, satu komandan dengan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'dhi ibadi min ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalik. Harus sadar kita, karena sesungguhnya Allah subhanahu apabila memberi nikmat kepada sebagian hamba-hambanya Allah dengan satu nikmat, maka tidak ada keraguan bahwa Allah menghendaki itu nikmat kepada orang tersebut. Kunaon urang make protes ka pangeran? Kunaon urang make nyeri hate eta jelema meunang kani datangna eta nikmat ka eta jelema teh dikersakeun ku saha? Ku urang? Lain ku Allah. Berarti orang tenarima karena kersana Allah. Ini orang yang hasud. Wa mukhtarun lahu, dan Allah yang memilih untuk orang tersebut mendapatkan nikmatan. Illa mukriha lahu ta'ala, karena tidak ada yang bisa memaksa kepada Allah ta'ala. Allah berkehendak dia diberi nikmat, tinggal kita terima, tinggal kita gembira. Maka disabdakan oleh Rasulullah SAW, ahlul jannati salasatun, penghuni surga ada 3 orang. Penghuni surga ada, di antara penghuni surga itu yang pertama al-muhsinu, orang yang berbuat baik, yang melaksanakan kebaikan, ya. Yang kedua wal muhibbu lahu, orang yang cinta kepada orang yang baik. Ada orang soleh dia cinta kepada orang soleh, itu ahli surga kata Rasulullah SAW. Kita mencintai orang-orang yang baik, itu insya Allah tergolong ahli surga. Amin. Yang ketiga wal kafu anhu, orang yang menjaga diri dari menyakiti kepada orang yang berbuat baik. Dia jaga, dia tidak menjelekkan orang yang berbuat baik, dia tidak menghinakan orang yang berbuat baik. Itu orang ahli surga kata Rasulullah. Peperihan orang teh atuh can bener can bager, sing resep, sing atoh, sing cinta ka jelema-jelema nu migawe ka kadea. Itu ke atasnya ulah kakantun, cintai mereka ahli kebaikan. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulah faqad asa'al adab wastaujabal atab. Jika seorang hamba berkeinginan kepada sesuatu yang, ya, khilafa ma arada maulah, kepada menyalahi kepada yang diinginkan oleh Tuhannya, dia tidak menerima atas ketentuan yang Allah berikan kepada orang
lain, atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia tidak terima. Maka kata Imam Al-Haddad, faqad asa al-adab, dia telah su'ul adab kepada Allah subhanahu. Orang ini tidak tak krama kepada Allah. Orang ini tidak punya sopan santun kepada Allah karena dia tidak menerima atas keputusan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu orang yang hasud, ya. Bahaya. Jadi orang yang hasud itu adalah orang yang su'ul adab, tidak punya tata krama kepada Allah, tidak punya sopan santun kepada Allah. Wastaujabal atab, dan orang tersebut berhak mendapatkan kebinasaan, kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak tata krama, tidak sopan kepada Allah. Contoh seperti itu. Kita sudah tahu bahayanya hasud, bagaimana bahayanya sombong, bagaimana bahayanya ria, bagaimana. Sudah tahu bahaya itu, bagaimana kita jauhi itu, karena itu membahayakan. Bahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu diperumpamakan orang yang hasud itu diperumpamakan seperti orang, ya, seperti orang yang akan membinasakan orang lain, padahal hakikatnya kembali kepada dirinya sendiri. Lauku shifta bihalika fi yaqadatin aw manamin la ra'aita nafsaka ayyul hasid fi surati man yarmi sahman ila aduwih liyusiba maqtalahu fala yusibuhu. Ibaratnya seorang yang hasud, dia melepaskan satu panah untuk supaya kena kepada musuhnya dia panah, agar sampai atau kena itu panah kepada tempat terbunuhnya itu musuh. Fala yusibu, maka tidak sampai itu panah kepada musuhnya. Bahkan bal yarji'u ila hadaqatil yumna, itu panah kembali kepada matanya orang yang memanah tersebut. Jelma manah begitu panah eta panah teh lain kena ka musuhna, kalak balik deui kanu manahna. Itulah gambaran orang yang hasud. Manehna teh amek ngewa, itu marukanan ku ngewakna manehna teh nikmat eta teh bakal leungit. Henteu. Anggar we nu dikersakeun ku Allah mah aya pasti aya. Nah, ibaratnya orang yang hasud itu dia memanah musuhnya, lalu panah tersebut kembali kepada matanya yang kanan, sehingga fayakla'uha, maka melepaskan, mencabut itu panah kepada matanya, buta matanya sampai buta. Sudah gitu gimana dia masih marah juga, amek keneh, mana deui, balik deui kana panah nu kadua, sampai itu matanya lepas, tidak melihat, buta. Naudzubillah min dzalik. Kemudian fayarmi asyadda minal fayarji ila ainihi wal ain ukhra fayu'miha, akhirnya matanya buta. Gimana yang dipanahnya, yang dibunuh oleh dia? Apakah dia celaka? Tidak. Apakah dia rugi? Tidak. Kerugian untuk siapa? Yang hasud sendiri. Di mana orang hasudnya nu rugi mah lain batur urang, nu cilaka lain batur urang, nu sangsara lain batur urang, nu susah lain batur urang. Gara-gara hasud. Ini penyakit hasud, ini bahaya. Kemudian sudah dua-duanya buta matanya, rusak matanya, fayazdadu ghaidhuhu, bertambah marahnya orang tersebut. Fayaudu salisatan fayaudu ala ra'si fayashujju. Bagaimana? Masih kene amek teu ngeunah, geus malolong dua nana. Akhirnya dia melepaskan lagi itu panah, kena terhadap badannya sendiri, kepalanya. Akhirnya kepalanya rusak, hancur. Wa adu salimun fi kulli hal. Sedangkan yang dihasudi oleh dia selamat, tidak mendapat kerugian dari orang yang
hasud. Jadi orang yang hasud rugi atau tidak? Rugi. Ya, dia mencelakakan diri pribadi. Kemudian kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wa hadza halul hasud. Ini keadaannya orang yang hasud. Wa sukhriyatu syaitan minhu, dan penghinaan setan kepada orang yang hasud. Setan ketawa, setan gembira. Oh, ini teman saya, kata setan, murid saya, pengikut saya, cek saha erek jadi murid setan, erek jadi non santri setan. Nah, jelema nu ngukut hasud sudah bergabung dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ya bahayanya hasud. Bahkan bagaimana? Bal haluka bil hasadi akbahu min hadza. Bahkan keadaan kamu dalam hasud lebih jelek daripada ini. Karena sesungguhnya ya satu lemparan yang kembali kepada dirimu tidaklah hilang kecuali dua mata. Andai kata itu mata masih ada, pasti itu mata akan hilang manfaatnya dengan kematian. Ai geus ngawat beuntak keneh teu ningali teu mata ieu mah teu ningali. Ya, mata eta mah. Bahkan wal hasadu ya'udu bil ismi. Sedangkan penyakit hasud ini akan kembali kepada dosa. Sedangkan dosa tidak hilang dengan sebab kematian. Nah, orang di mana-mana geus maot doraka teh aya masalah gitu, justru tambah masalah. Karasana nyerina, karasana rugina, karasana bahayana doraka di mana geus maot. Di mana geus maot didinya karasa bahayana doraka. Karasa nyerina doraka teh. Itu karasa mawa sangsarana doraka teh di mana geus maut. Itu wala'allahu yasukuka ila ghadabillah. Bisa jadi itu dosa hasud kamu bisa menggiringmu kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min wa ilan nari, dan kepada neraka. Wala an tadhhaba ainuhu fid dunya khairun lahu min an tabqa lahu ainun yadkhulu bihan nar fayakla'uha lahibun nar fangdur kaifan taqallahu minal hasid. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus wal ikhlas, harus ikhlas. Perjuangkan ikhlas, minta kepada Allah keikhlasan di dalam berbuat amal kebaikan. Kita ngaji, sedekah, apa saja minta kepada Allah. Ya, keikhlasan di dalam berbuat amal soleh. Yang keempat, al khauf, rasa takut kepada Allah. Empat ini tidak boleh kita terlepas hidup di dunia dari empat hal ini. Yang pertama, mempunyai ilmu. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, ikhlas di dalam melaksanakan amal soleh. Yang keempat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh lepas kalau ingin selamat, kalau ingin bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan empat hal ini kita bisa meraihnya, kita bisa mendapatkannya sebelum kita kembali ke akhirat. Empat hal ini Allah berikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari pada saat ini, jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi obat hati kita, ilmu yang menjadi obat penyakit hati kita, ilmu yang menjadi obat penyakit hati kita, ilmu yang menjadi penerang hati kita, ilmu yang menjadi pembimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah, ilmu yang menjadi penghalang kita dari segala perbuatan kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin, dan ilmu yang mendorong kita kepada segala amal kebaikan zahiran wa batinan, ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk ikhlas di dalam perbuatan amal saleh, dan hati kita dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang usia oleh Allah, diberikan panjang usia dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna,
zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang sehat, hati yang sehat, yang lapang, hati yang hidup, hati yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi rizki oleh Allah yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat orang tua kita, hajatnya orang-orang yang berbuat baik kepada kita semua, mudah-mudahan hajat yang baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat agama dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang barakah, sakinah, mawaddah warahmah. Anak turunan kita dijadikan turunan yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang besar maupun yang kecil, yang banyak, yang sedikit, yang terasa maupun yang tidak terasa, yang zahir, yang batin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Juga mudah-mudahan para ulama kita dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, dilapangkan rizki mereka. Juga mudah-mudahan dijadikan mereka orang-orang yang istiqamah, ulama-ulama yang istiqamah. Dan juga dijadikan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqamah. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi di negeri kita khususnya, umumnya di seluruh negeri muslimin muslimat, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang ada di rumahnya masing-masing, baik yang ada di rumah sakit, wabil khusus Kakanda Ki Haji Abdul Wahab, mudah-mudahan secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Dan pejabat-pejabat kita dijadikan pejabat yang saleh dan salihah, saleh dan salihah, saleh dan salihah, senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing seluruh masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki husnul khatimah, mendapatkan rizki husnul khatimah, mendapatkan rizki husnul khatimah. Kita mendapatkan rizki dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darul Pusat khususnya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah maslahatkan. Dan mudah-mudahan yang membantu kepada pembangunan pondok pesantren Darul Pusat khususnya, mudah-mudahan Allah terima segala amal kebaikan mereka. Allah ganti kebaikannya dengan sebaik-baiknya kebaikan di dunia wal akhirah. Dan Allah panjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kesehatan kepada mereka zahiran wa batinan. Allah gabulkan hajat-hajat mereka yang baik zahiran wa batinan. Juga Allah jadikan turunan mereka yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan para santri dimanapun adanya, khususnya santri Darus Surur, santri Darul Hadis, mudah-mudahan mereka dijadikan ulama-ulama Allah, ulama-ulama Allah, ulama-ulama Allah, menjadi anak-anak santri yang saleh dan salihah, menjadi anak santri yang saleh dan salihah, yang menjadi penerus, pejuang, pembimbing, penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa meneruskan perjuangan para ulama-ulama Allah, perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Dan juga mudah-mudahan
yang sedang dilaksanakan ya ngebor air di Pondok Pesantren Darussalam Pusat, mudah-mudahan Allah lancarkan airnya menjadi air yang barokah, air yang penuh dengan keberkahan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin rabbana anfa'na bima 'allamtana الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في